Ajaib Tuhanku, sungguh dahsyat kuasa-Nya. Aku ditebus dengan darah kudus-Nya. Patut aku lambungkan mazmur dan syukur, karena kasih Tuhanku tetap abadi. Kasih Tuhan sungguh besar, rahmat Tuhan tak terberi. Yesus Tuhanku, penebus penolongku. Ajaiblah Tuhan, juru selamatku. Bagaimanakah akan ku balas kasih-Nya? Aku diberi hidup yang penuh arti, karena jadi saksinya dan utusannya, mewartakan Injilnya pada sesama. Kasih Tuhan sungguh besar, rahmat Tuhan tak terberi. Yesus Tuhan, penebus penolongku. Ajaiblah Tuhan, juru selamatku. Selamat Paskah, Bapak Ibu, Saudara-saudari, para romo, suster, OMK, semua selamat Paskah, berkah dalam, haleluya. Bertemu dengan saya, Romo Yitno, dari Paroki SMD TBA TA, Paroki Santa Maria dengan Tidak Bernoda Asal Tulungagung, dalam acara Mimbar Agama Katolik Uskupan Surabaya. Tema dalam mimbar ini saya merenungkan bahwa hidup Yesus tidak berakhir di palang kayu salib. Hidup Yesus tidak berakhir di kayu salib. Inspirasinya diambil dari Injil Minggu Paskah ketiga, Lukas bab 24, 35 sampai 48. Mari Bapak Ibu, kita mulai mimbar ini dengan berdoa, lalu mendengarkan sabda Tuhan, lalu bersama-sama untuk merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, bukalah hatiku, bukalah imanku dan pikiranku yang sempit dan terbatas ini. Dengan sabdamu, dengan Roh Kudusmu, berilah aku terang, supaya aku mampu mengerti kehendak-Mu, mampu mengerti misteri salib yang telah kami rayakan ini, sehingga berbuah bagi kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu,
dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dua murid dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit segera kembali ke Yerusalem. Di sana mereka menceritakan kepada saudara-saudara yang lain apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu kan tidak ada daging dan tulangnya, seperti kamu lihat pada diriku." Sambil berkata demikian, Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya, karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti tentang kitab suci. Kata Yesus kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, di dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem, dan kamu adalah saksi semuanya itu." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ketika Yesus disalibkan dan wafat, semua orang, bahkan para murid pun mengira bahwa berakhirlah hidup Yesus. Maka saya mengambil tema pada kesempatan ini bahwa hidup Yesus tidak berakhir di kayu salib. Karena kebanyakan orang ketika Yesus disalibkan, bahkan para murid sendiri, sudah berakhirlah segalanya. Kalau misalnya kita nonton film itu, lalu lakonnya sudah kalah, kita kecewa, berakhir sudah. Ngelakoni wis kalah. Maka bahwa murid sangat bersedih. Lalu sebagian pulang. Injil hari ini kita dengarkan, yaitu Lukas bab 24, 35 sampai 48. Bukti bahwa hidup Yesus tidak berakhir di palang kayu salib. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, bukan hanya menampakkan diri, tapi meyakinkan para murid bahwa ia sendirilah yang hadir tengah-tengah mereka.
Dia bukan hantu. Dan menyadarkan para murid bahwa peristiwa penyaliban Tuhan Yesus itu, kematian dirinya itu sesuai dengan kitab suci. Jadi kematian Tuhan Yesus itu sesuai dengan kitab suci. Yesus taat kepada Bapa. Maka bahwa Injil hari ini membuktikan bahwa Yesus tidak berakhir hidupnya ketika wafat di kayu salib. Kita ingat sedikit tentang cerita Injil hari ini, hari Minggu ini, bahwa dua murid kecewa karena Yesus disalibkan, pulang ke Emmaus, dan Injil hari ini adalah mereka kembali lagi ke Yerusalem. Jadi dia sudah capek pulang ke Emmaus, kalau menurut tafsiran itu sekitar 12 kilo, kembali lagi ke pusat di mana mereka berkumpul, yaitu di Yerusalem. Kenapa dua murid ini kembali lagi? Karena dalam perjalanan mereka ditemani dan diberi pencerahan oleh Tuhan Yesus. Lalu sampai di rumah, mereka melihat Tuhan Yesus. Mereka sadar bahwa itu Tuhan Yesus ketika Yesus memecah-mecah roti. Lalu Yesus tiba-tiba hilang dari pandangan mereka. Lalu mereka cepat-cepat kembali lagi menemui 12 rasul yang lain. Lalu ketika mereka menceritakan peristiwa itu, wah, tiba-tiba Tuhan Yesus datang. Lalu apa? Yesus, damai sejahtera bagi kamu. Memang para murid ragu-ragu. Mereka ragu-ragu. Belum mengenal 100% bahwa itu Yesus. Maka apa yang dilakukan Yesus? Yesus meyakinkan mereka bahwa dialah Tuhan yang bangkit dan yang hadir di sini bukan hantu. Maka Yesus membuktikan bahwa dia bukan hantu apa? Minta makan di depan para murid. Apakah ada makanan? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, yang bisa makan itu bukan hantu, tapi manusia. Lalu Yesus makan ikan di depan para murid. Itu membuktikan bahwa Yesus hidup. Hidup Yesus tidak berakhir di kayu salib. Para murid mengenal Yesus ketika Yesus makan, ketika Yesus memecah-mecahkan roti, dan para murid mengerti kembali tentang sabda Yesus, tentang isi kitab suci. Yesus memberi pencerahan kepada para murid mengenai apa yang tertulis dalam kitab suci, yaitu tentang dirinya. Bahwa Mesias harus disalibkan, wafat, dan bangkit pada hari ketiga. Maka saudara-saudari, bahwa Yesus memberi pencerahan kepada para murid. Yesus begitu sabar kepada para murid. Yesus begitu mengasihi. Bapak Ibu saudara-saudari, bahwa hidup Yesus itu masih berlangsung, tidak berakhir di kayu salib. Bahkan Yesus hadir di tengah-tengah para murid. Bahwa peristiwa salib bukan berarti akhir dari hidup Yesus. Kebangkitan Yesus menjadi pokok kepercayaan iman kita. Paulus mengatakan kalau sia-sia iman kita kalau Tuhan Yesus tidak bangkit. Maka kebangkitan inilah yang menjadi pokok iman kita, yang percaya kepadanya, bahwa Yesus yang bangkit itu membawa sukacita bagi kita, bagi para murid. Nanti pelan-pelan para murid mengerti bahwa tidak takut lagi
kalau Yesus hadir, bahkan mereka bersuka cita ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Dan Yesus juga begitu ingin menguatkan para rasul. Dalam kitab suci ada beberapa hal yang dilakukan oleh Yesus, memberikan damai sejahtera. Lalu yang kedua adalah mengembusi para rasul dengan Roh Kudus, lalu mengutus mereka. Artinya persatuan guru dan murid tidak buyar, karena para murid masih dikumpulkan dan diutus. Jadi relasi murid dengan guru tidak buyar atau tidak selesai ketika Yesus disalibkan. Maka saudara-saudari, bahwa suasana menjadi berubah ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka, bahwa kebangkitannya itu adalah membawa harapan baru bagi para murid. Saudara-saudari, mari kita merenungkan misteri kebangkitan ini dalam hidup kita. Di akhir Injil, Tuhan Yesus mengutus para murid. Maka ketika para murid mengenal Yesus, tidak selesai di situ. Kegembiraan sukacitanya tidak selesai di situ. Tapi dilanjutkan dengan perutusan. Para murid diminta untuk menjadi saksi kebangkitan. Para murid diminta untuk mewartakan pertobatan dan pengampunan dosa kepada segala bangsa. Dan itulah kabar sukacita. Ketika orang diberi kabar tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Maka Bapak Ibu Saudari, peristiwa kebangkitan Kristus ini menjadikan iman kita semakin kokoh. Kalau ditanya perbuatan apa yang harus saya lakukan sebagai saksi Kristus, kalau saya merenungkan bahwa di balik penderitaan ada kemuliaan, bahwa Yesus disalibkan memang menderita, tetapi ada kemuliaan. Maka kalau kita merayakan Paskah, artinya bahwa kita dikuatkan dalam suka duka hidup kita ini, di dalam penderitaan hidup kita ini, dalam pelayanan kita, dalam karya kasih kita yang berat, seakan-akan memikul salib, bahkan membuat kita ini seakan-akan mati atau berat sekali. Nah, disinilah kita mendapat kekuatan karena kebangkitan Kristus. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudari, para OMK, kita menjadi saksi Kristus dalam hidup kita sehari-hari. Jadi saksi Kristus bisa di keluarga, di mana kita ini hidup mewartakan pertobatan dalam keluarga, saling mengampuni, memaafkan. Jadi saksi Kristus juga menjadikan kita manusia baru. Manusia baru itu meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama, mengganti dengan pewartaan kabar sukacita, kegembiraan bagi sesama. Bagi gereja, bagi kita sekalian, bahwa wafat Yesus bukan akhir dari segalanya. Tapi wafat Yesus menguatkan kita sebagai orang beriman, supaya di tengah-tengah penderitaan kita ini, hidup sehari-hari, apalagi saat ini, saat pandemi ini, kita diajak memiliki harapan baru, yaitu kebangkitan. Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita. Buktinya ketika para murid bingung, ketika para murid ragu-ragu, Tuhan Yesus datang, damai sejahtera bagi kamu. Inilah saudara-saudari kehidupan Yesus dan kehidupan yang kita renungkan menjadi kekuatan kita semua sebagai orang beriman.
Yesus yang bangkit, menguatkan kita, Yesus yang bangkit, yang benar-benar bangkit, ini menjadikan kita orang beriman yang sungguh-sungguh untuk mewartakan kabar sukacita bagi sesama. Amin. Marilah kita doa. Mohon berkat Tuhan, semoga renungan kita ini bermanfaat, baik bagi hidup kita, maupun untuk kesaksian kepada sesama kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami yakin bahwa Engkau hidup. Itulah pokok iman kami, bahwa Engkau selalu hadir dalam suka duka hidup kami, bahwa di balik penderitaan ada sukacita, ada kemuliaan, karena Engkau sendiri membuktikan salib bukan berakhir, wafatmu di dunia bukan berakhir hidupmu, tetapi kemuliaan adalah terbit ketika memikul salib. Maka kuatkanlah kami dalam suka duka hidup kami, sehingga kami tetap memandang salib-Mu, tapi berharap juga untuk kemuliaan hidup kami kelak. Berkatilah kami semua, berkatilah keluarga, berkatilah Keuskupan Surabaya, sehingga kami semua sehat-sehat, selamat menghadapi pandemi ini, dan juga tetap berharap berkembang dalam iman, pengharapan, dan kasih, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua diberkati oleh berkat Allah yang kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikian Bapak Ibu, sedikit renungan saya pada mimbar agama Katolik, mimbar Keuskupan Surabaya, mengambil Injil Minggu Paskah yang ketiga. Semoga kita sekalian senantiasa hidup dalam damai Tuhan. Amin. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Setelah dirimu kau tinggalkan, jadilah saksi Kristus. Kehidupan baru kau dapatkan, jadilah saksi Kristus. Api cinta Kristus kau kobarkan, jadilah saksi Kristus. Di saat hatimu jadi hampa, jadilah saksi Kristus. Tiada